بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ibu-ibu ikhwati iman, rahimakumullah. Insyaallah di majelis ilmu ini kita akan coba membahas bersama-sama tentang adab. Adabnya adab apa? Banyak adab tuh. Jadi saya diminta tema oleh siapa? Ibu Nelis ya. Temanya apa Ustaz? Ya temanya kitab adab. Spesifik adabnya adab naon. Lalu saya jawab ke dia mutan heula. Nah, belum terpikir waktu kemarin ya adabnya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada referensi kitab adab yang disusun oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria, judulnya Kitabul Adab. Di sana ada berbagai macam adab-adab dalam Islam. Apa yang disebut adab? Adab itu sesuatu hal yang normatif. Nusa kedahna dilakukan kumaha. Nah, kalau tidak dilakukan, bukan berarti adabnya jelek, bukan, tapi tidak beradab. Adab itu seluruhnya bagus. Adab mah sederhana saya. Tidak ada adab yang jelek, tidak ada. Paling orang tersebut disebut tidak beradab. Kalau akhlak benten, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak kajian adab ini dengan adabu kodo il hajat. Adab kodo hajat. Bagaimana Islam mengajarkan tentang kodo hajat harus seperti apa? Kedah kumaha. Apa itu kodo hajat? Kodo hajat itu goitun au baulun, kencing atau BAB. Jadi karena Islam ajaran yang komprehensif, sadana kan diatur ku Islam sampai urusan kencing saja diatur. Harus bagaimana kita kencing, BAB saja diatur. Harus bagaimana kita BAB menurut ajaran Islam. Ada beberapa dalil Bu tentang adab qada hajat. Yang pertama, Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhaba abada. Riwayat Abu Dawud. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dhahabal madhhaba itu pergi ke tempat buang air. Pergi ke tempat buang air, abada, beliau menjauh, maksudnya menjauh dari orang-orang. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Nah Bu, ini jadi dalil dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang disebut WC, sudah. Jadi bangunan tertentu ya zaman sudah ada. Tapi ada juga satu tempat terbuka, tidak ada bangunannya, dan tempat itu bisa dijadikan atau biasa dijadikan untuk kencing atau BAB, tapi tidak berupa bangunan. Nah dulu di zaman Nabi ketika akan kencing, akan BAB, lompat pusing tepi. Lompat sing tepi, karena kan waktu itu umumnya daerahnya padang pasir. Nah, nepikeun urang teh lamun ningal jalmi teh teu jelas saha eta teh gitu. Itu menunjukkan sudah jauh. Mun kirang tepi nya lompat deui istilahna tepi. Nah, setelah itu baru silakan untuk qada hajat. Ya, untuk kencing atau BAB. Tong deket-deket jeung manusia jauh. Tepi gitu kan. Nah, kalau kondisinya tidak ada bangunan WC.
Lalu yang kedua, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida arodal baroza, apabila bermaksud qada hajat al-baroz, intolako hatta la yarahu ahadun, riwayat Abu Daud. Beliau pergi sampai orang-orang tidak melihatnya. Kemana Rasul teh ketika akan qada hajat? Pergi saja jauh sampai tidak dilihat orang. Berarti ada qada hajat yang pertama adalah nyumput, ya, atau jauh di orang. Kalau belum ada bangunan WC-nya, belum ada bangunan jamban, gitu. Bisa asal sing tebih gitu kan, nyorangan weh, atau yang di baturan, bisa tadi antar kemana apa gitu. Awang kasohi babarengan kan itu dia ulah babieu mah nyalira weh. Nah itu adabnya. Kumaha adab yang pertama Bu qada hajat? Nyumput. Ya, nyumput, pergi menjauh, nyalira weh. Itu adabnya. Hadis ketiga dari Anas radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a, Rasul itu apabila masuk ke jamban, masuk nih, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Riwayat Imam Bukhari. Artinya kurang lebih, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau melihat di sana, Bu, itu ada tuh. Mana tadi tanya? Tuh pas mau ke zaman bahasa itu ada terjemahnya begini: aku berlindung kepada Allah dari setan besar, laki-laki dan perempuan. Itu ada setan kecil kan? Tak sok tos ganda di dia ya, tinggalnya. Dari setan laki-laki, setan perempuan, atau hubus dan khobais ini bisa diartikan hal-hal yang berbahaya, yang kotor, semisal virus, kuman, bisa. Nah yang ibu-ibu mesti catat, idza dakhala khala'a, apabila masuk WC. Menunjukkan kalau masuk WC ada bangunan enggak? Nah gitu ya. Jadi kalau hadis yang pertama, qada hajat itu bisa di tempat terbuka, asal nyumput menjauh. Kalau qada hajatnya itu di tempat yang ada bangunannya, semacam ada di orang umumnya kan ya, ada bangunan jamban tuh, maka apabila masuk ke sana berdoa dengan doa tadi. Dalilnya apa? Ada bangunan, dakhala, masuk. Ya, kalau masuk lewat mana? Pintu. Lewat pintu. Kalau ada pintu berarti ada bangunan. Mau mungkin juga pantok wungkulnya, tapi ada bangunannya. Kalau mau masuk baru berdoa itu. Contoh, di hadis yang lain ada idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid, itu masih berupa bangunan bukan? Bangunan enggak masuk. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dulu duduk sehingga sholat 2 rakaat. Jadi ada sholat tahiyatul masjid itu apabila masuk masjid. Masuk melalui apa? Pintu. Melalui pintu. Berarti ada tidak sholat tahiyatul masjid di teras masjid? Ada tidak? Ayat ada Bu? Ke ayat. Karena ada ayat kurang? Belum dakhala. Ya, masih di luar masjid. Jadi tidak ada tahiyatul masjid di buruan masjid. Begitupun nanti ada bab yang menjelaskan tentang yang junub, yang haid tidak boleh berada di masjid. Nah, kalau di buruan masjid boleh, ada bukan masjid. Buruan masjid bukan masjid karena dia tidak dakhala. Nah, Bu, ini menjadi dalil
ketika qada hajatnya di tempat tertutup semacam di rumah atau di mana ya umumnya gitu, maka adabnya adalah berdoa. Kalau ada orang Islam yang masuk ke WC tapi tidak berdoa, beradab tidak? Tidak beradab. Bukan adabnya jelek, bukan ya? Tidak beradab. Hadis keempat dari Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari jamban, dari WC, beliau berdoa ghufranaka titik pondok. Artinya, ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Ada juga doa yang lain, ada, tapi doa ini yang paling pendek dan sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi doa masuk ke WC kumaha, Bu? Beres keluar doa kumaha? Nah, ketika masuk WC kaki mana yang didahulukan? Ketika keluar, itu adab namanya. Kalau tidak begitu berarti tidak beradab. Tuh, itu ajaran Islam. Bisa seripan katung heula da. Ulang. Seripan katung heula. Untung untuk ngajeng gua. Saya atau di lebat. Nah, bagaimana Bu kieu? Nalika bade lebat ya ka jaman teh ka WC teh. Kalaka nu katung heula. Keluar deui mah. Wah, ini. Nah, mah da geus di lebat ya. Kayak betos beres. Ada wihan deui. Ya balik teu kuat. Nah, eta Geus teu kuat ngadoana salah sup. Salah deui. Mata kuntung teu ngagajel oge duana. Ya, ari teu kahaja mah teu naon nya. Mun dihaja, nah eta tidak beradab teh. Nah itunya sabab innamal a'malu binniyat. Tidak teh niat salah teh. Pedah we kebelet ieu teh. Keun ari kitu. Hade Bu tak dibalik sareng bade ka masjidnya. Ya, kalau ke masjid masuk kaki mana dulu? Keluar kiri. Doanya beda ya? Beda. Hade. Abang ngabahas bab qada hajat. Dar sakade aja nih. Ghufranaka hartosna ya Allah, aku memohon ampunan. Istighfar ghufranaka. Dina ghafaro yaghfiru ghufranan. Mohon ampun kepada Allah. Nah, itu adab-adab Bu. Seterusnya dari Abi Ayyub anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriku aw ghurribu, riwayat Imam Muslim. Apabila kalian mendatangi WC jamban, maksudnya qada hajat, kencing atau BAB, maka tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh juga membelakangi kiblat. Tidak boleh. Apakah mau kencing atau mau BAB tidak boleh. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Riwayat Imam Muslim. Ini jadi dalil apabila kondisi WC atau jambannya itu belum berupa bangunan. Jika tadi ya, kalau WC-nya belum berupa bangunan, adabnya gimana kalau mau qada hajat kumaha? Nyumputnya lebihan jami, nyumput lebihan. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begini, karena belum berupa bangunan. Itu aya sekar, magemlong we. Nah, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Kumaha pamitos aya bangunan? Semisal membangun rumah ya, terus ngabangun terus janten bumi teh sim horeng ternyata posisi WC teh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apakah mesti dihancurkeun deui? Atau saya terkedah karena posisinya ada bangunan.
Tapi kalaupun memang mau dirubah itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak boleh qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Baik di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Tapi kalau di tempat tertutup itu sudah merupa bangunan jadi, banyak kena diobrak-abrik heula, mana geus teu kuat ieu teh. Spesialis jadinya teh. Kumaha lamun teu apal arah kiblatna? Kalau selama nah bermual belum pakai capeknya kudu balik deui. Yang seterusnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassahu minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Muslim. Salah seorang di antara kalian tidak boleh menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya sedangkan dia dalam keadaan kencing. Wala yatamassahu minal khala'i biyaminihi, juga tidak boleh beristinja atau bebersih dengan tangan kanan. Juga tidak boleh bernapas di bejana, riwayat Imam Muslim. Nah ini adab yang lain. Jadi adab dalam qada hajat, kencing ataupun BAB, maka ketika bebersih harus dengan tangan kiri. Tidak boleh dengan tangan kanan. Jadi kita teh bu sanes kebiasaan sanes. Tapi itu ada ajaran Islam. Ini dalilnya jelas. Bagaimana kalau dengan tangan kanan? Boleh? Boleh, tapi tidak beradab. Jadi ulahnya? Ya. Ulah. Namanya tidak beradab, mau dibolehkan. Ya. Di adabnya dengan kiri. Lalu ke 7 seterusnya dari Abu Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini, takutilah oleh kalian dua orang yang banyak dilaknat. Sing sieun tah. Kadua anu bakal loba dilaknat. Kadua hal. Qalu wa man la'anaini ya Rasulullah, apa dua yang banyak dilaknat itu ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi wa fi dhillihim, riwayat Imam Muslim. Yaitu orang yang buang hajat, qada hajat fi tariqin nas, di jalan yang biasa dipakai orang lewat. Wa fi dhillihim, dan pada tempat ngiuhan maranehanana. Itu bakal banyak dilaknat orang. Jadi tempat liliwatan jalan biasa rame ngalut jalma teh kadinya. Dari didinya cing ngobrol gitu. Kata rincak ku batur, nalika rincak nu kitu kan kumaha cenah ieu nu kieu di dieu. Ya sing muncul tuh, nya didoakeun laknat. Sing gering tuh dilaknat oke. Moal mungkin didoakeun kahadean saeur di dieu. Alhamdulillah bager pisan mah. Paling didoakeun kejelekan dan lain sebagainya. Nah itu makanya termasuk bila atau wafi dilihim, di tempat orang-orang berteduh. Genaheun tempat teh nyatiis kan gitu. Aya kursi segala rupa bisa ngampar, angin hiliran ngagelebu. Jalma teh lamun ka dieu teh resep dinya teh bari ngawangko ngopi. Dar jalma nu tidak beradab kadina kadon kodong aja. Pana didoakeun laknat ku batu, didoakeun kagorengan. Enggak boleh. Nah, ini orang tidak beradab akan banyak dilaknat orang. Termasuk bu nih, bilih ya bu, nah perhatoskeun kalau ada yang punya motor
kenal pot muka deh jalannya berisik bising itu bisa disebut motor laknat. Nah sebab ngaganggu orang yang mendengar suara itu terganggu itu didoakan kagorengan mal mungkin kehadeannya didoakan nanti mana bising cilaka sing naon dan lain sebagainya maka kada itu motor bisa disebut motor laknat. Kurang wae ruas semua lamun mau orang mau budaknya gandeng siga gitu. Hati-hati kalau memang anak kita misalnya motor siga gitu wartosan harunya jadi Allah anai nanti banyak dilaknat orang mengganggu orang. Ini kan yang qada hajat di jalan umum atau di tempat niuhan itu kan mengganggu orang lain makanya banyak dilaknat. Boleh Bu mendoakan keburukan pada orang lain boleh tidak? Boleh. Nanti ada babnya. Nanti ada bab adab di masjid. Ini orang teh kudu ngadoakeun hade we ka batur gitu punya. Itu bisa mendoakan keburukan. Nanti adabnya ada di adab fil masjid. Kayak adab di masjid. Seterusnya dari Anas bin Malik qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khalaqa fa'amilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i Muslim. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke jamban ke WC, maka aku beserta seorang anak yang sebaya denganku membawakan seember air. Kemudian beliau beristinja dengan air. Nah, ini adab yang selanjutnya. Qada hajat itu mesti istinja, bebersih. Kalau hadis yang sebelumnya membahas istinjanya dengan tangan kiri. Lalu alat istinjanya apa? Nukahiji bil ma'i dengan air. Jadi cari dulu airnya. Itu untuk istinja, bebersih. Cari air. Bahkan boleh menyuruh orang lain pengawalkan cai. Nah gitu, boleh. Kalau memang bisa disuruh gitu punya. Ada ulah sembarangan menyuruh orang dari ditanya ketua DKM. Khusus kuat apa yang akan cai cenah tapi DKM cenah di dia. Ya kepada anak-anak ini juga kan Nabi begitu. Anak-anak boleh. Jadi diusahakan ada air, diusahakan ada air. Kumaha carana cek heula keran. Aya cayan teu aya oama. Itu pulang langsung aya WC aya jamban, dar asup ka dinya ada gila di kocorkeun. Si goreng geus beres teu mah cor cayeuna. Kumaha? Lalu yang berikutnya dari Mughirah bin Syu'bah qala lian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku khudil idawata. Tuh, Nabi menyuruh ke Mughirah bin Syu'bah. Kalau kita tidak bawa air sendiri boleh nyuruh orang lain. Payanakeun cai. Seember air fantolaqo hatta tawariya anni faqada hajatahu, maka beliau pergi jauh sehingga bersembunyi, maka beliau qada hajat di sana. Lebih muttafaq alaih. Berikutnya riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas qala maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi pernah lewat dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin imma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa amal akharu fakana yamshi bin namimati. Nabi lewat kedua kuburan, maka kata Nabi, nah ini ahli kubur ini, dua ini diazab. Duh, kenapa sampai diazab begitu? Yang pertama, la yastatiru minal baul, tidak tertutup dari hal kencing. Ini kencing di mana saja sembarangan. Wong hayang piih wae di dinya. Nah, itu hati-hati. Itu rentan azab kubur, Bu. Azab kubur teh.
Adapun yang kedua, yamsi bin namimah, yaitu resepna teh ngadu domba. Sanes domba Garut. Ngadu domba teh naon? Apa tuh ya? Muncul istilah orang mah fitnah. Ya. Banyak memfitnah dalam istilah bahasa Indonesia. Banyak memfitnah ngadu domba. Atau banyak menyebarkan kabar bohong, sangkan paseha. Begitupun hoax, Bu, ya. Maka kalau ibu dapat informasi di WK sekarang, kalau kamu disebar-sebar oleh kade, bisi itu teh apa? Adu domba. Bisi itu adalah kabar bohong. Itu kalau belum jelas mah harus dong disebarkan, namun pada dihapus. Karena ini azabnya adalah layu azaban, di azab kubur. Gitu. Rasa genahna kencing itu di mana saja nggak boleh. Harus pada tempatnya. Makanya tidak sedikit orang-orang yang tidak beradab dengan di mana we asupkeun kanu cangkang aqua. Itu pak kalungkeun ka mana? Itu sudah tidak beradab. Hati-hati azab kubur, naudzubillah min dzalik, bahaya itu. Lalu riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah qala Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabata qaumin fabala qaiman tsumma da'a bimahin fajituhu bimahin fayatawaddu. Nabi satu ketika pernah mendatangi satu kaum. Kemudian fabala qaiman, beliau kencing dalam keadaan berdiri. Jadi bagi laki-laki boleh tidak kencing sambil berdiri? Boleh. Nabi ini contohkan. Nabi kencing sambil berdiri. Boleh bagi laki-laki kencing sambil berdiri. Kemudian Nabi meminta untuk mengambilkan air, maka kemudian beliau berwudu. Ini jadi dalil kencing itu membatalkan wudu. Baulun teh. Kalau BAB membatalkan? Membatalkan apa? Wudu sami. Karena termasuk hadas kecil. Jadi ulah disebutkan buang air kecil hadas kecil, buang air besar hadas ulah hadas kecil ya. Kentut hadas kecil hadas besar. Hadas kecil sing horeng hitutno. Roton. Kan itu teh aya dua, Bu. Dina hadis ini. Ada pusaun meles pas, ada durotun. Wah, ngedorot ieu mah ya. Nah, hitut anu ngedorot siga kieu hadas kecil hadas besar. Terus sebut kecilnya. Segitu panas kecil we nya. Kecil aja. Ulah abang-abang butuh. Hadas gede cenah eta kecil. Anggar kecil. Mun sehat yang hitut nama. Enggak boleh. Mata doana bedanya. Hitut alhamdulillah. Cek batur kumaha? Nah, ini jadi boleh kencing sambil berdiri, tapi hati-hati bagi laki-laki, jangan sampai air kencingnya itu nanti muncrat ke mana-mana. Ya. Jadi ke kaki, ke apa kan gitu. Hati-hati, tak eta menyebabkan azab kubur teu kakumbah najis kan itu. Kalau bagi perempuan, ibu-ibu bagaimana? Jongkok saja, atau saya jongkok. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'idda imi sumayagtasilu minhu, riwayat Imam Muslim. Salah seorang di antara kalian tidak boleh kencing di air yang diam, air menggenang. Kemudian dia mandi dari air itu. Sana idola, Bu. Idola. Orang didinya. Setelah beres kencing di situ, lalu kita mandi dengan air itu. Nabi larang. Patarosana kieu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, ibu mau melakukan itu? Makanya kan kita jadi rada aneh. Kenapa Nabi melarang yang begitu? Padahal tidak dilarang juga, ibu bakal mandi dari situ, dari air itu.
Moal. Wer di dinya, geus di dinya, kecebur di dinya moal nya. Kenapa Nabi larang? Gitu ini. Salah. Kieu Bu ya. Air itu al aslunya pada pokoknya najis atau suci? Suci. Air itu pada hakikatnya suci. Air mana? Semua air itu suci. Ila intagoyaro rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu bihi. Kecuali jika air itu berubah rasanya, baunya, warnanya, itu pun dengan sebab najis yang masuk ke sana baru berubah jadi najis. Air kencing najis tidak? Air kencing najis. Lalu ibu kencing di air jolang. Jolang air sayang, kencing di sana. Sing horeng si cai jolangna itu tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Najis tidak air di jolang itu? Najis. Terubah, Bu. Tidak najis. Dan terubah. Karena air kencing itu najis. Tapi kalau tidak merubah warnanya, baunya, rasanya, maka itu tidak najis. Tinggal Bu ya China dia. Cintanya? Cinta. Warna naon dia? Robah atau tidak warna asli? Robah. Najis tuh. Nah. Karena berubahnya bukan karena najis. Ya, karena berubahnya bukan karena ibu nyobain kopi. Ditingali warnanya robah tuh. Jadi warna naon? Gitu. Diambuan jadi bau naon? Sampai bau cainya. Panasaran keneh diasah rasa naon? Berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Najis tuh? Itu karena berubahnya bukan karena tuh gitu. Tapi kalaupun ada najis masuk ke sana tidak merubah yang tiga, najis tuh? Karena tidak berubah. Sampai ibu di laut, sumur misalnya dan lain sebagainya, itu enggak najis. Bila yang nusok renang, ya renang itu kan, kalau berenang tuh, didinya aja Bu, robah teh China. Pasana anggar tuh. Buka terus. Akhirnya cina rasa saya, berarti anggar kan gitu. Saya nasi erma moal, ya kan seueur teh sakumaha eta wungkul. Nah hadis ini maksudnya ketika si air itu tidak, meskipun tidak berubah bau, rasa dan warnanya oleh air kencing, jangan mandi di situ. Semata-mata untuk kebersihan. Satu itu. Kedua, lu tidak kapungkur banyak. Sesang cai. Di orang pada seueur gentos we. Lalu berikutnya dari Jabir, kola Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tagawatar rajulani falyatawaru kullu wahidin minhuma an sahibihi. Apabila ada dua orang kodoh hajat, pas bareng waktuna, dua nana pas hoyong di kacai. Orang bareng sana kan wah hayu atuh cenah. Barengan. Boleh bareng mangga wae, tapi wala yatahaddasa falyatawaru kullu wahidin minhuma an sahibihi, tapi mesti berpisah tempatnya. Ulah ngarene kabong sohib babaturan curhat ieu mah tadi sasaha cenah tolong ento tekemi. Tetap dua-duanya harus sembunyi kalau di tempat terbuka. Ya kalau ada bangunan khusus mah mangga wae tatanggaan oge. Karena memang ada sekat, ada bangunan. Ulah we asup duaan tadinya gitu. Lalu wala yatahaddasa, tidak boleh juga sambil ngobrol. Tidak boleh sambil ngobrol. Kenapa? Fa innallaha yamkutu ala dzalika, riwayat Imam Ahmad. Keras ini. Karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu.
Jadi adab qada hajat itu di samping mesti sembunyi, kudu nyumput, ya, tekenging berjamaah, juga tidak boleh ngobrol. Itu adabnya. Jadi kalaupun kita masuk jamban, masuk WC, ibu masuk WC pagi itu ya, lalu anak atau suami bilang, "Ma, ari kunci motor di mana nyimpenna?" Ini kumaha? Jawab mah. Jawab saayana we. Tapi di luhur lomari gitu. Si goreng si bapak teh apaleun adabna. Nah mama teh beut nyimpen luhur lomari atuh. Pak pan kamari teh. Udah jadi ngobrol. Nah eta mah tidak beradab eta. Enggak boleh. Gitu. Udah koman cenah si bapak teh apaleun martosan. Jadi di kamar mandi itu tidak boleh ngobrol karena bukan tempatnya. Boleh tidak Bu nyanyi di jamban? Nah? Nyanyi di jamban? Dibanding sih di karaoke nya, boleh tidak? Tidak boleh? Nah, bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya. Nah, hari asup ka kamar cai hayang nyanyi, hari pas keluar bung nyanyi teh. Ya, aneh teh. Bunga asup kamar cai hayang nyanyi bawa anak teh, bukan tempatnya. Nanti ada Bu di Kupas di bab adab di masjid. Boleh tidur di masjid boleh? Boleh? Terus boleh ya? Boleh tidur di masjid boleh? Pantasan mun ngaji di masjid enggak boleh. Kadang boleh. Terima tidur. Nah aja boleh? Tidak. Boleh. Ya itu nanti ada di bab adab fil masjid, adab di masjid. Nah ini adabnya Bu ya, tidak boleh ngobrol. Kalaupun ditanya jawab saayana, sabutuhna, seperlunya. Kalau ngobrol tidak beradab. Dari Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sungguh melarang kita annastaqbilal qiblata bigoitin au baulin, menghadap kiblat BAB atau kencing sudah tadi ya, au anastandia bil yamini, atau beristinja bebersih dengan tangan kanan, itu Rasul larang sudah tadi. Au anastanjia bi aqala min salasati ahjarin. Nah, ini baru. Atau Nabi juga pernah melarang bebersih kurang dari 3 batu. Berarti kalau memang tidak ada air, boleh beristinja dengan batu. Aduh, teu cor cai daya pisan tah. Kumaha tuh? Aya ge cai disusukan. Atau aya cai leuncar. Ningali keruyuk kopi, eta aya cai kopi. Ya, tidak ada air untuk istinja, ibu bisa cari batu. Tong naros batu nu kumaha Bu, ya. Dirasa-rasa we ku pikiran, nu mana batu nu cocok gitu. Tong museukeun. Au anastandia birojiin, au admin. Atau juga Nabi melarang beristinja dengan rojiin. Rojiin itu adalah kotoran kering. Nah kapungkur papanan di padang pasir, tai onta atau tai bangsa urang, pan garing teh. Terus jadi singa batu dikulung, tadi itu nggak boleh. Karena kan kotor. Kita itu mau bebersih mah harus kudu bersih. Makanya bebersih kudu kotor gitu. Jadi rojiin itu adalah kotoran kering, bongan dari Arab papanan panas. Enggak boleh. Au admin atau kutulang. Duh, aya batu aya tulang cenah, dicarak tulang. Nah, boleh dengan tulang? Tidak boleh. Sebab di keterangan lain tulang itu merupakan makanan bangsa jin. Dahareun maranehanana kurang dipake gitu. Itu arah oge. Nah, jadi boleh dengan batu, dengan air, kalau tidak ada air boleh dengan
batu milih batu nanu saya nu kumaha. Lalu juga adabnya jangan kurang dari 3 kali. Jangan kurang dari 3 kali. Maksudnya masih bersih. Jangan kurang dari 3 kali. Beres Bu. Ada qada hajat, ada 15 hadis. Nanti banyak adab yang lain. Selanjutnya ada adab tidur. Tidur wae adabna di Islam. Tidur wae adabna. Itu. Bagaimana adab tidur? Banyak. Ibu nanti bisa pelajari adab-adab di Islam itu. Nah, sebelum saya tutup, sudah mau jam 5, itu kurang sedikit. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kumaha upami kan renangnya kami kali bisa kan tekengin gitu. Tekengin kali kita na renang kolam renang masuk ya termasuk. Bolehkah pipis di kolam renang gitu ya? Bolehkah kencing di kolam renang? Jangan atuh. Orang-orang renang di sana kok orang malah didinya. Ya, bukan tempatnya. Itu kolam renang bukan WC gitu ya. Jadi tidak boleh kencing di kolam renang sebab bukan tempatnya. Itu disebutnya dolim. Nggak boleh. Nggak boleh. Kumaha untuk kahaja, nama kayak juga kahaja. Tidak boleh. Naik ke laut renang. Oh, Darat heula. naik ke darat. Pak Ustadz, kalau anak-anaknya yang pipis di tempat di halaman rumah atau di tembok, di mana Pak? Di tegur atau ke anaknya atau langsung ke rumahnya? Oh. Anak-anak yang kencing sembarangan. Nah, kalau tembok di buruan rumah kan gitu. Mesti kita tahu dulu namanya juga anak-anak. Bagaimana caranya? Kasih tahu dengan cara yang bagus. Cak, tong didinya deui, ngompol deh. Tekenging, bau kan gitu. Buang seur. Awas tong didinya deui. Naon we, Bu? Gitu. Dikasih tahu dengan cara yang baik. Namanya juga anak-anak. Beda deui lamun kolot. Datang we di buruan urang, tah eta mah ngomong keur mah tidak beradab gitu ya, sudah dewasa. Kalau anak-anak mah silahkan ditegur dengan teguran yang sesuai saja. Dengan teguran yang sesuai di tempat itu bagaimana? Itu ya. Kami di zaman gitunya misalkan kunci atau ngegeroknya, terus misalkan sambil ngadanggukeun musik itu tuh sawios. Mendengarkan musik di jamban gitu ya. Apakah boleh mendengarkan musik di jamban? Silahkan saja. Tidak jadi masalah kalau mendengarkan musik. Boleh. Di luar suaranya. Di luar. Ya balik. Boleh. Ibaha hukumnya mubah. Boleh. Bahkan nalika urang menuju di jamban, lalu di toa masjid itu dikumandangkan ngaji terdengar oleh kita itu mana? Ya, oh, kalau hanya sebatas mendengar. Ini Bu, ada apa aja? Hari nyebat astagfirullahaladzim di jalan. Apakah boleh menyebut asma-asma Allah semisal istighfar di dalam WC di jamban? Jangan, tidak pantas. Bahkan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai khatam, memakai cincin yang pahatannya itu Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi biasa buka dulu karena merasa tidak pantas di tempat itu ada lafaz-lafaz Allah, apalagi membaca asma-asma Allah di sana, termasuk baca Quran. Jadi hindari hal-hal semacam itu di tempat-tempat yang tidak pantas. Nganu jadi aneh kieu, nah ada di jamban kan gitu. Sok inget kan.
kamu istighfar ingat, kamu tasbih ingat, keluar dirinya ingat kamu dari jadi lain. Nah boleh Bu ya, karena tidak pantas lengkap di sana. Mengaku, pilih ayakannya beritahukan. Ulah dibakal ke bumi ulah. Pertanyaan mas sampai ayeuna di dieu. Kadang sok hilap gitu, kadang sok hilap gitu sadar. Oh nya hilap teh sadar mah pagi nama akmalu binniya. Tidak teu aya niat kadinya ada yang bermasalah. Bilih kaceplosan, aya nu latah, eta mah teu aya niat, tidak jadi dosa. Gimana ngahajak? Itu Bu, sok. Lagi bakal ke bumi. Ya. Kalau kami HP misalkannya dicatat gitu KWC di HP nanti kan kayak aplikasi Al-Qur'an eta kumaha tah? Berarti tong nyarak HP kan? Ya. Ini sigana saking sibuk online. Cenah itu kena responnya harus bagus, harus cepat, tapi kacai oke. Nah ini mah kieu ka masjid oke pami Jumaahan bapak-bapaknya itu sok nyarana HP malih mah khotib khutbah maranehanana mah teu sakedik anu bawa HP gitu. Jadi HP itu sekarang sudah barang yang sangat penting. Bukan tidak boleh, bukan, tapi tempatkan pada tempatnya. Itu kalau sudah tahu di sana ada aplikasi itu, apalagi ringtone-nya pami aya anu nelpon ngaji, nah dari apal gitu malah di setting ku urang, simpan saja dulu. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri pertanyaan dulu. Kami menaruh saya. Tadi disebutkan bahwa untuk istinja itu bersih ya. Alatnya bisa dengan apa saja? Batu. Pertanyaan saya, boleh tidak dengan tisu? Tidak ya? Oh, tidak, saya di sini tidak. Jadi boleh. Boleh. Jadi tisu ini. Tisu toilet kan? Mau atuh tisu toilet. Boleh tisu saya deh. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Cai teu aya. Batu rek dilari kaweuna. Neang batu. Nu aya tisu. Kenging aya tisu. Sing horeng tisu ge eueuh. Kumaha bukan? Tiung we. Boleh dengan tisu. Bahkan kalau tidak ada, boleh dengan sesuatu hal yang sesuai, yang cocok. Gitunya. Ada ulah di rumah. Tapi Bu, jadi dalil ketika kita akan qada hajat, maka kita harus tahu adab-adab Islam dalam qada hajat, termasuk salah satunya melihat situasi dan kondisi. Ada tidak alat bersucinya? Kalau ada silahkan pakai, kalau tidak ada cari yang lain. Itu ya. Jadi istinja dengan tisu hukumnya boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ibu kaji bab adab kembali. Saya hanya sebatas mengenalkan adab-adab di Islam itu banyak. Islam itu agama yang komprehensif, maka diawas dan dikaji. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah